Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Febi Sintia dengan NIM 1152415 dari jurusan Rekayasa Kehutanan kelas 08 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan makalah yang berjudul Pemanfaatan Biochar dari Limbah Kehutanan untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah di Lahan Pertanian Sekitar Kampus ITB Jatinangor. Latar belakang. Limbah kehutanan seperti ranting, dahan, serpihan kayu, dan biomasa organik lainnya umumnya masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Padahal, limbah ini memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Salah satunya adalah biochar. Biochar adalah bahan padat yang diperoleh dari hasil proses karbonisasi biomasa. Biochar adalah substansi arang yang berpori, sering juga disebut charcoal yang berasal dari makhluk hidup khususnya dari tumbuhan. Sebagian besar amandemen tanah, biochar memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas tukar kation, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan mendukung ketersediaan unsur hara, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian. Tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi potensi limbah kehutanan di sekitar kampus ITB Jatinangor sebagai bahan baku pembuatan biochar. Yang kedua, mengembangkan metode pembuatan biochar yang efektif dari limbah kehutanan tersebut. Yang ketiga, menganalisis pengaruh aplikasi biochar dari limbah kehutanan terhadap peningkatan kesuburan tanah di lahan pertanian sekitar kampus ITB Jatinangor. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi limbah kehutanan di sekitar kampus ITB Jatinangor sebagai bahan baku pembuatan biochar? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan biochar yang efektif dari limbah kehutanan tersebut? Yang ketiga, sejauh mana pengaruh aplikasi biochar dari limbah kehutanan terhadap peningkatan kesuburan tanah di lahan pertanian sekitar kampus ITB Jatinangor? Selanjutnya, metode. Yang pertama, studi lapangan atau field survey untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah limbah kehutanan di sekitar kampus ITB Jatinangor. Metodenya observasi langsung, pengambilan sampel limbah, dan wawancara dengan pengelola hutan kampus atau pihak yang terkait. Yang kedua, eksperimen laboratorium untuk mengembangkan metode pembuatan biochar dari limbah kehutanan dan menguji kualitasnya. Metode yang pertama, proses pirolisis atau pembakaran tidak sempurna untuk menghasilkan biochar. Yang kedua, analisis kandungan unsur biochar, yaitu C organik, pH, unsur hara seperti P, K, Ca, dan Mg. Yang ketiga, uji lapangan atau field test untuk menguji pengaruh biochar terhadap kesuburan tanah dan produktivitas lahan pertanian. Metodenya yang pertama, aplikasi biochar ke tanah pertanian dalam skala kecil. Yang kedua, pengukuran parameter tanah sebelum dan sesudah aplikasi, yaitu pH, kapasitas tukar kation, dan kadar unsur hara. Yang ketiga, monitoring pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi, jumlah daun, dan hasil panen. Selanjutnya, hasil penelitian. Kami telah melakukan survei kepada responden, terdapat 28 jawaban dengan 11 pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama, apakah Anda mengetahui adanya limbah kehutanan ranting, daun, batang, dan kayu mati di sekitar kampus ITB Jatinangor? Sebagian besar responden mengetahui adanya limbah kehutanan tersebut, yaitu pada jawaban pilihan 5. Pertanyaan yang kedua, limbah kehutanan apa yang paling sering Anda temui? Sebagian besar responden menjawab, limbah kehutanan yang paling sering ditemui yaitu daun kering, dengan persentase 92,9%. Pertanyaan ketiga, apakah Anda pernah mendengar istilah biochar sebelumnya? Banyak responden yang menjawab belum pernah mendengar istilah dari biochar, dengan persentase 79,6%. Pertanyaan keempat, seberapa sering Anda melihat limbah kehutanan menumpuk atau tidak dikelola? Responden menjawab pada pilihan 4, yaitu dengan persentase 35,7%. Pertanyaan kelima, menurut Anda, bagaimana tingkat ketersediaan limbah kehutanan di sekitar kampus ITB? Sebagian besar responden menjawab pada pilihan 4, yaitu 46,4%. Pertanyaan ke-6,
Dari mana Anda mengetahui tentang biokar? Sebagian besar responden menjawab belum mengetahui tentang biokar ini, namun ada beberapa responden yang mengetahui tentang biokar ini dari internet atau media sosial dengan persentase 21,4%. Pertanyaan ketujuh, apakah menurut Anda limbah kehutanan dapat dimanfaatkan menjadi biochar? Sebagian besar responden menjawab pada pilihan 3 bahwa limbah kehutanan dapat dimanfaatkan menjadi biochar. Pertanyaan ke-8, bagaimana kondisi tanah di sekitar kampus menurut Anda? Sebagian besar responden menjawab pada pilihan keempat dengan persentase yang tertinggi, yaitu 35,7%. Pertanyaan ke-9, apa kendala utama dalam memproduksi biochar menurut Anda? Sebagian besar responden menjawab kendala utamanya itu di pengetahuan dan teknis. Pertanyaan ke-10, menurut Anda, apakah biochar dapat meningkatkan kualitas tanah di sekitar Jatinangor? Sebagian besar responden menjawab pada pilihan 4 bahwa biochar dapat meningkatkan kualitas tanah di sekitar kampus ITB Jatinangor. Pertanyaan terakhir, apakah Anda setuju jika biochar dan limbah lokal dimanfaatkan untuk penanaman berkelanjutan? Sebagian besar responden menjawab pada pilihan 4 dan 5 yaitu seimbang dengan persentase 39,3%. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa biochar merupakan bahan padat yang dihasilkan dari proses pirolisis biomasa organik dalam kondisi terbesar oksigen dan memiliki potensi besar sebagai pembenah tanah yang ramah lingkungan. Biochar memiliki sifat fisik kimia dan yang mendukung peningkatan kesuburan tanah, seperti luas permukaan spesifik yang tinggi, porositas yang baik, kapasitas tukar kation atau KTK yang tinggi, serta kestabilan karbon yang mendukung penyimpanan karbon jangka panjang di tanah. Selain itu, biokar juga menunjukkan peran penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan pH tanah masam, serta mendukung aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam siklus hara. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil penelitian yaitu sebagian besar warga kampus menyadari adanya limbah seperti ranting, daun, batang, dan kayu mati. Responden juga mengetahui tentang biokar, namun ada sebagian responden yang kurang atau tidak mengetahui istilah dari biokar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang biochar di kalangan responden masih sangat rendah. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang biochar dan memanfaatkan biochar dari limbah kehutanan. Responden yang tahu dengan biochar menyatakan bahwa potensi limbah kehutanan dapat dimanfaatkan menjadi biochar yang berpotensi untuk memperbaiki kualitas tanah. Terima kasih saya ucapkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.